bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen pengampu, Ibu Indri Astuti, SPD, MPD, MM, serta teman-teman yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Gabriela Septiani Zibua dengan NIM 311251390446. Saya Rizky Elio Kurniawan dengan NIM 312513900060. Kami dari kelompok 17. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi yang mengenai karya tulis ilmiah populer. Setelah menyampaikan materi, kami juga akan memperkenalkan kampus kami, yaitu Kampus Universitas Mitra Bangsa. Lalu, kami akan menjelaskan karya tulis ilmiah populer, yaitu ada pengertian menurut para ahli, jenis-jenis, ciri-ciri, tujuan, manfaat, struktur, metode, kerangka, analisis video yang kami berikan, contoh karya tulis ilmiah populer, kesimpulan dan dasaran, dan daftar pusaka dan penutup. Yang pertama, kami akan menjelaskan pengertian karya tulis ilmiah populer. Karya tulis ilmiah populer adalah tulisan yang disusun berdasarkan fakta, data hasil, atau hasil penelitian atau kajian ilmiah, tetapi disajikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Karya ini tetap mengikuti kaidah keilmuan seperti objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, namun menggunakan gaya bahasa yang lebih menarik dan tidak terlalu teknis. Dengan demikian, karya ilmiah populer ini bertujuan untuk menyampaikan informasi ilmiah kepada pembaca luas agar lebih mudah dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat. Lalu di sini ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Sukarharjono 2007. Karya tulis ilmiah populer menurut Sukarharjono adalah tulisan yang disusun berdasarkan kaidah ilmiah, tetapi penyampaiannya menggunakan bahasa yang komunikatif dan menarik bagi pembaca umum. Lalu, yang kedua adalah Dalman. Karya ilmiah populer menurut Dalman adalah karya ilmiah yang disajikan dengan bahasa populer sehingga mudah dipahami oleh masyarakat umum tanpa menghilangkan sifat ilmiahnya. Lalu, selanjutnya ada jenis-jenis karya tulis ilmiah populer. Yang pertama ada artikel ilmiah populer yang membahas hasil penelitian, pengetahuan, atau fenomena ilmiah dengan bahasa yang sederhana. Biasanya dimuat di surat kabar, majalah, atau portal berita. Lalu yang kedua ada esai ilmiah populer, berisi pandangan atau pemikiran penulis mengenai suatu masalah berdasarkan fakta dan data ilmiah, ditulis secara lebih personal dan relatif. Yang ketiga adalah feature ilmiah, yang mengangkat topik ilmiah dalam bentuk cerita yang menarik dan informatif, sering menggunakan unsur narasi dan wawancara. Yang terakhir ada opini ilmiah, yang berisi pendapat penulis tentang isu yang tertentu yang akan didukung oleh fakta, data, atau teori ilmiah. Yang selanjutnya ada resensi buku ilmiah. Ulasan terhadap buku yang bertema ilmu pengetahuan dan tujuan yang memberikan informasi dan penilaian kepada pembaca. Selanjutnya ada kolom ilmiah, tulisan yang singkat yang membahas fenomena atau perkembangan ilmu pengetahuan secara rutin di media massa. Lalu selanjutnya ada laporan populer, hasil penelitian penyederhanaan laporan penelitian agar hasil penelitian dapat dipahami oleh masyarakat yang luas. Selanjutnya, ada ciri-ciri karya tulis ilmiah populer. Yang pertama, ada berdasarkan fakta dan data ilmiah. Isi tulisannya ini disusun berdasarkan hasil penelitian, observasi, atau sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang lalu kedua ada menggunakan bahasa yang populer dan komunikatif. Bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh masyarakat umum dan tidak terlalu formal seperti jurnal atau skripsi.
Yang ketiga, ada bersifat objektif. Informasi yang disampaikan didasarkan pada fakta dan logika, bukan semata-mata pendapat yang pribadi. Yang keempat, ada informatif dan edukatif, yang tujuannya untuk memberikan pengetahuan, informasi, serta wawasan kepada pembaca. Lalu, yang kelima, ada penyajian menarik. Gaya penulisan yang dibuat yang lebih ringan dan menarik agar pembaca tertarik mengikuti isi tulisan. Yang keenam, ditujukan kepada masyarakat umum. Sasaran pembacanya bukan hanya kalangan akademis, tetapi juga masyarakat yang luas. Yang terakhir, ada tidak terikat secara ketat pada format ilmiah, yaitu struktur penulisannya yang lebih fleksibel dibandingkan karya ilmiah akademik seperti skripsi, atau tesis, atau jurnal. Selanjutnya ada tujuan karya tulis ilmiah populer. Yang pertama, yang menyebarkan luas informasi ilmiah atau edukasi. Tujuan utamanya adalah memberikan pengetahuan tentang temuan ilmiah, isu kesehatan, teknologi, dan fenomena sosial dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, ada membentuk opini publik. Karya ilmiah populer yang digunakan untuk membentuk pandangan masyarakat terhadap isu penting dengan data, mendorong sudut pandang logis seperti kesadaran akan dampak mikroplastik terhadap kesehatan. Yang ketiga, ada memberikan solusi, menjawab masalah praktis dengan tips konkret yang berbasis teori ilmiah seperti mengatur pola makan untuk penderita diabetes. Yang keempat, ada demokratis ilmu pengetahuan yang tujuan utamanya itu menyederhanakan topik yang kompleks agar dapat dipahami oleh masyarakat awam. Contohnya seperti memberikan edukasi dan literasi. Karya ilmiah ini tujuannya untuk mengedukasi masyarakat tentang isu-isu dengan cara yang akurat tetapi menarik. Contohnya itu menjelaskan cara kerja vaksin atau medis atau perubahan iklim atau sains dengan bahasa yang sehari-hari agar masyarakat tidak terjebak dalam hoax. Yang kedua, ada mengubah sikap atau perilaku masyarakat yang mengingat bahasanya yang persuasif dan mudah dimengerti. Karya ilmiah ini populer ini sering kali bertujuan untuk mempengaruhi opini publik atau mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan fakta ilmiahnya. Struktur karya tulis ilmiah populer yang pertama ada judul, yaitu menarik, jelas, dan sesuai dengan isi tulisan. Yang kedua ada lead atau pembuka, yaitu berisi pengantar yang menarik perhatian pembaca, bisa berupa fakta, pertanyaan, atau fenomena yang sedang terjadi. Yang ketiga ada batang tubuh, isi atau pembahasan, yaitu memuat penjelasan masalah, data, fakta, hasil penelitian, analisis, serta pendapat penulis yang disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat ada solusi atau opini penulis, yaitu berisi pandangan, saran, atau langkah yang dapat dilakukan terkait masalah yang dibahas. Terus yang kelima ada penutup, yaitu berisi kesimpulan, pesan penting atau ajakan kepada pembaca. Terakhir, daftar pusaka, yaitu memuat sumber referensi yang digunakan dalam penulisan. Metode karya tulis ilmiah populer. Dalam penulisan karya tulis ilmiah populer, penulis dapat menggunakan metode pengumpulan data seperti studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat. Setelah data diperoleh, penulisan dilakukan dengan metode atau teknik penulis ilmiah populer, yaitu menentukan sudut pandang atau angle yang menarik, menggunakan struktur piramida terbaik, menyajikan fakta dan data yang valid, serta menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Kerangka karya tulis ilmiah populer adalah rancangan atau garis besar isi tulisan yang digunakan sebagai pedoman agar pembahasan tersusun secara sistematis dan terarah. Fungsi kerangka yang pertama yaitu memudahkan penyusunan ide dan gagasan. Yang kedua, membuat pembahasan lebih teratur. Yang ketiga, menghindari penyimpangan dari topik. Dan terakhir, mempermudah proses penulisan. Kerangka umum yang pertama itu ada judul, kedua pendahuluan,
ketiga pembahasan, keempat solusi atau opini penulis, kelima penutup, dan yang terakhir ada daftar pusaka. Manfaat karya tulis ilmiah populer. Yang pertama, meningkatkan literasi dan wawasan masyarakat terhadap berbagai isu ilmiah. Yang kedua, itu membantu masyarakat mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang dapat dipercaya. Yang ketiga, yaitu menyebarluaskan hasil penelitian dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas. Yang keempat, melatih kemampuan komunikasi dan menulis-penulis dalam menyampaikan ide ilmiah secara sederhana. Yang kelima, membangun reputasi atau kredibilitas penulis sebagai ahli di bidangnya. Yang keenam, meningkatkan dukungan masyarakat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Terakhir, yang ketujuh, mendorong kolaborasi antar bidang ilmu melalui penyebaran informasi. Berikan contoh kasus video yang ada di link di bawah ini. Dalam analisis video yang kami memberikan karya tulis ilmiah populer ini, jadi karya yang menyampaikan informasi ilmiah dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi fungsinya ini menjembatani dunia akademik dan masyarakat. Unsur pentingnya dalam artikel ini tuh faktanya. Yang pertama fakta. Jadi informasi yang dapat dibuktikan. Selanjutnya ada opini yang pandangan penulisan terhadap masyarakat. Untuk struktur artikelnya itu terdiri dari pendahuluan, pengenalan topik, isi atau penjelasan dan analisis. Yang ketiga penutup atau kesimpulan dan saran. Proses penulisan ini tuh dimulai dengan menentukan topik, mengumpulkan informasi, dan menyajikan dengan bahasa yang jelas. Jadi kemampuannya menulis ini, artikel ilmiah populer, sangat penting bagi mahasiswa untuk melatih berpikir kritis dan menyampaikan ilmu secara edukatif. Contoh karya tulis ilmiah populernya itu adalah bahaya sampah plastik bagi lingkungan, yang pendahuluannya atau isinya adalah sampah plastik menjadi masalah lingkungan yang serius karena sulit terurai. Penggunaan plastik ini sekali pakai yang berlebihan menyebabkan penumpukan sampah di sungai, laut maupun di tempat pembuangan akhir atau sampah. Lalu, di sini pembahasannya adalah sampah plastik dapat menyumbat saluran air yang sehingga menyebabkan banjir. Selain itu, plastik yang masuk juga ke laut dapat membahayakan hewan laut karena sering dianggap sebagai makanan. Plastik juga menghasilkan mikroplastik yang dapat mencemari rantai makanan dan berdampak pada kesehatan manusia. Untuk mengatasinya masalah tersebut, masyarakat perlu mengurangi penggunaan plastik yang sekali pakai, menggunakan tas belanja yang dipakai ulang dengan mendaur ulang sampah plastik. Kesimpulannya adalah, sampah plastik ini memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang daftar pusakanya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2023, Pengelolaan Sampah Nasional Jakarta KHLK. Kesimpulannya adalah karya tulis ilmiah populer merupakan sarana penting untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dan saran kami, penulis harus menggunakan bahasa yang jelas serta data yang berasal dari sumber terpercaya agar informasi yang disampaikan agar tetap akurat. Demikian penjelasan materi yang kami sampaikan. Selanjutnya kami akan memperkenalkan kampus kami yang menempuh pendidikan, yaitu Universitas Mitra Bangsa. Universitas Mitra Bangsa merupakan salah satu perguruan tinggi yang terus berkembang dan berkepentingan memberikan pendidikan berkualitas kepada mahasiswa. Universitas Mitra Bangsa memiliki 3 lokasi kampus. Yang pertama di Pasar Minggu, yang kedua di Bekasi, yang ketiga di Bintaro. Universitas Mitra Bangsa sering mengadakan seminar, pelatihan, dan kegiatan edukatif yang bermanfaat bagi mahasiswa.
Bagi calon mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan, Universitas Mitra Bangsa menerima mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah. Kampus ini memiliki 3 ruang kelas yang digunakan untuk proses belajar, sehingga mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dengan nyaman. Selain ruang kelas, tersedia juga fasilitas pendukung yang menunjang kebutuhan akademik mahasiswa. Mahasiswa juga dapat mengembangkan kemampuan melalui organisasi kemahasiswaan dan badan eksekutif mahasiswa atau BEM. Dan presentasi dan pengenalan kampus yang dapat kami sampaikan. Terima kasih perhatian Bapak atau Ibu dan dosen dan serta teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi